Oke, tadi kita sudah mendengarkan sharing yang menarik dari rekan-rekan kita tentang bagaimana mereka berupaya memerangi misinformasi dan meningkatkan literasi media di masyarakat. Tema hari ini juga diangkat untuk memperingati Pekan Literasi Media. Dan di description box below, di bawah ada banyak links tentang semua topiknya. Jadi apakah teman-teman yang sedang nonton ingin melihat lebih ingin baca lebih dalam tentang topik-topik yang dibahas hari ini, ada banyak links di bawah yang bisa diklik. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab dan sepertinya beberapa pertanyaan telah masuk di kolom komentar. So, yang pertama untuk Mas Aji, sepertinya dari Mavindo. Ada pertanyaan dari Ana Agustina. Pertanyaan adalah bagaimana caranya mendapat pendampingan untuk UKM fact checker di fakultas, Mas Haji. Ya, terima kasih Jason. Bagi Ibu Ana Agustina dari Universitas Pancasila ya, kalau tidak salah, kami mengapresiasi seandainya nanti ada pihak kampus yang ingin menggerakkan mahasiswanya untuk bergabung dalam koalisi atau ekosistem periksa fakta di Indonesia. Jadi bisa berkirim email kepada kami di info@mavindo.or.id. Saya ulangi ya, nanti di kolom chat mungkin akan kita tulis juga. Jadi info@mavindo.or.id. Nanti kita bisa sambung diskusinya, termasuk bagaimana kita bisa melakukan persiapan dan kolaborasi apa saja yang bisa kita lakukan untuk melawan hoax terkait COVID-19 ataupun juga terkait dengan pilkada, karena kita punya program terkait itu. Demikian, Jason. Thank you Mas Haji, lebih banyak lebih baik, itu pasti. Oke, yang berikutnya buat Mbak Amanda dari Narasi, Ya. ada pertanyaan juga dari Reza, dari Mas Reza. Pertanyaan adalah, apakah ke depannya Narasi akan menjadi platform? Oke, untuk dalam konteks kami bekerja sama dengan para kreator dan juga citizen jurnalis, memang ke depannya kami akan memiliki platform tersendiri khusus untuk showcasing karya-karya bersama mereka. Dari plan tahun ini sebenarnya kami masih dalam rangka memperkuat skill, terus kemudian skill dalam hal output karya ya, karya kreatifnya, lalu kemudian news judgment-nya mereka, sehingga di tahun depan kami bisa percaya diri ketika mereka juga pun akan memiliki showcase-nya sendiri dalam website kami, dan kemudian ada turunan produk-produk karya kreatif jurnalistiknya. Dan iya, kami akan menuju menjadi platform tersendiri yang khusus bekerja sama dengan para kolaborator, kreator, dan news kolaborator kita. Oke, thanks Mada. Wafa, barangkali ada yang bisa ditambah nggak, Waf, mengenai content creators dan news on YouTube? Sure. Jadi karena YouTube sendiri sekarang memang sudah menjadi platform dan akan terus menjadi platform, dan bentuk dukungan kami kepada teman-teman di ekosistem media sangat ekstensif. Salah satunya dari segi fitur atau produk. Kami sudah melaunch fitur seperti Top News, Breaking News yang membantu untuk mensurvey konten dari teman-teman media dan teman-teman content creator yang sifatnya seperti media. Kemudian kami juga dalam bentuk program seperti News Innovation Funding yang tentunya melalui kerjasama dengan teman-teman dari ekosistem seperti Narasi, TV One, Kumparan, dan lain-lain, kami membantu mengangkat ekosistem content creator terutama yang berkaitan dengan media. Dan kemudian juga dari segi pendidikan atau edukasi, kami punya website yang bisa diakses oleh publik, creatoracademy.youtube.com, dan di situ ada bagian spesifik, segmen spesifik khusus untuk news. Jadi buat semua teman-teman media maupun content creator yang ingin belajar tentang cara bikin channel di YouTube, terutama yang spesifik berhubungan dengan news, itu bisa dapat aksesnya di creatoracademy.youtube.com. Dan tentunya YouTube juga punya investasi dan komitmen yang sangat tinggi dari segi human support. Sudah ada tim sekarang yang duduk di Jakarta untuk membantu teman-teman content creator dan media semua. Oke, thanks Waf. Mungkin Mas Ryan, sepertinya Anda juga bisa membantu dengan pertanyaan yang berikutnya, Ryan, dari Jaka. Bagaimana bentuk evaluasi program Tular Nalar untuk cek
bahwa literasi media siswa telah meningkat dari pembelajaran yang disampaikan guru. Rian, ada? Ya, jadi pada intinya sih setiap aktivitas dalam program Tular Nalar ini termasuk penyampaian pembelajarannya ya, dari guru ke murid akan kami ukur keberhasilannya dengan menggunakan metode pre dan post survei gitu. Jadi akan ada survei sebelum acara berlangsung dan juga sesudah acara berlangsung untuk mengukur tingkat pemahaman dari peserta yang kami didik gitu. Nah, nanti kita juga akan menyasar lebih dari 20.000 siswa di Indonesia dalam melakukan pre dan post survei ini. Riset ini juga pastinya selalu kita akan lakukan untuk mengetahui impact atau dampak dari setiap programnya. Mungkin teman-teman dari Love Frankie, Julie, ada yang mau ditambahkan? Iya, jadi untuk nambahin sedikit tentang pre dan post survei-nya ini, pre dan post survei ini akan berdasarkan pada 3 aspek kurikulum yang sedang dibangun oleh teman-teman dari Mavindo, yaitu tahu, tanggap, dan tangguh, dan kompetisi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Gitu. Jadi pre and post survey itu akan berdasarkan 3 aspek kurikulum itu dan kompetensi-kompetensi di dalamnya. Oke, sambil nunggu pertanyaan lagi dari audiensnya, saya juga ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan. Yang pertama mungkin buat Mas Revo, karena ini sebenarnya khusus buat wartawan dan bagaimana boleh diceritakan bagaimana proses verifikasi fakta dalam sebuah artikel dan biasanya butuh berapa lama untuk pengecekan fakta untuk satu informasi untuk teman-teman wartawan. Mas Revo. Ya, terima kasih Jason. Kalau ditanya bagaimana kita melakukan verifikasi fakta, sebenarnya verifikasi itu adalah pekerjaan hari-hari ya, pekerjaan sehari-hari para jurnalis gitu. Bahkan dalam darah jurnalis itu kan sebenarnya mengalir skeptis gitu, harus selalu skeptis dengan setiap informasi yang masuk gitu. Jadi setiap informasi yang masuk itu harus selalu diverifikasi datanya gitu. Nah, dalam situasi sekarang ketika hoax itu semakin banyak, maka kerja-kerja verifikasi ini dituntut lebih detail gitu. Nah, kalau ditanya seberapa lama, ini tergantung dengan tingkat kerumitannya. Kalau misalkan bisa diverifikasi ke narasumber secara langsung, akan kita verifikasi. Jadi misalkan hoax terkait dengan kementerian tertentu misalnya, maka kita bisa langsung cek ke kementerian yang bersangkutan. Gitu. Yang menjadi agak lebih susah itu kalau misalkan kita mendapatkan video atau foto, tapi tidak ada datanya yang cukup cukup valid gitu. Nah itu yang agak sedikit lebih rumit dan itu butuh teknik-teknik khusus. Nah ini yang kita kolaborasikan antara AJI, Mavindo, AMSI dengan Google selama 3 tahun terakhir, dari tahun 2018 kita menggelar banyak pelatihan cek fakta itu kepada para jurnalis. Sejauh ini kalau data dari AJI sudah lebih dari 6.500 peserta training yang kita lakukan. Jadi ada 90 trainer yang lulus TOT ya, Training of Trainers. Nah, 90 orang itu yang membagikan ilmunya ke orang-orang yang lain, ke media-media yang lain. Itu kalau newsroomnya sendiri dari data kita sejauh ini ada 486, Jason. 486 newsroom yang sudah mendapatkan pelatihan cek fakta. Gitu. Wow, luar biasa. Jadi hampir bekerjasama dengan Google ya, dengan Irene. Ya luar biasa. Beli Komang, saya juga ingin bertanya juga mengenai pilkada yang akan datang tanggal 9 Desember. Itu sebentar lagi sih sebenarnya, 6 minggu lagi. Saya baca di blog Anda, di Google Indonesia blog, Anda nulis mengenai ekspansi GNI Indonesia Fact Training Network dan kerjanya cek fakta. Bisa dicerita sedikit mengenai rencananya buat 6 minggu ke depan ini? Ya, baik. Terima kasih Mas Jason.
Jadi kita memang punya kerja besar di hadapan kita sampai Pilkada 9 Desember mendatang untuk mentraining masing-masing 5 media di 21 provinsi yang ada pengurus AMSI. Jadi Asosiasi Media Cyber Indonesia itu baru berdiri 3 tahun terakhir dan anggotanya baru di 21 provinsi. Nah, yang akan diadakan pilkada ini 270 kota kabupaten, jadi tidak semua juga bisa kami handle. Yang bisa kami handle hanya 21 provinsi, dan ini mulai besok akan ada training simultan. Jadi besok akan ada 3 provinsi yang akan melakukan training cek fakta, yang modulnya sudah dimodifikasi oleh teman-teman dari JNI Training Network, dari teman-teman Aji dan Mavindo. Mas Zek, Mas Satyajit, salah satu tim perumus modul yang akan besok dipakai. Jadi kira-kira Oke, so ini mungkin bisa nggak tahu siapa mau menjawab. Mungkin Mas Haji. Saya ada cukup banyak pertanyaan. Mas Haji, kalau misalnya sekarang Mas Haji sambil kita semuanya WFH, semuanya kerja dari rumah, kalau fact checkers harus memeriksa dulu, misalnya pre-COVID harus memeriksa sesuatu di lapangan, karena kan kerjanya wartawan juga turun ke lapangan. Sekarang gimana ya kalau lewat online virtual gitu? Ya, Jason, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi ada banyak isu yang memang membutuhkan verifikasi langsung di lapangan. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok data-data yang kita miliki, itu banyak juga isu-isu yang sebenarnya bisa dilakukan verifikasi secara digital. Jadi komposisinya mungkin cukup banyak yang bisa kita lakukan tanpa harus langsung ke lapangan ya. Maksudnya selama kita punya foto, punya video yang bisa kita cek, nah itu gunanya kita punya kurikulum verifikasi informasi. Karena dengan menggunakan pemahaman atau skill terkait dengan verifikasi informasi, itu banyak yang bisa kita selesaikan di sana. Tetapi tentu ada beberapa hal atau informasi yang harus kita klarifikasi langsung ke sumbernya. Nah, itulah kenapa jejaring periksa fakta, cek fakta ini punya tangan-tangan yang sangat banyak, karena kita punya ada saat ini 24 media yang nasional ya, dan nanti akan ditambah dengan jejaring lokal, baik teman-teman media ataupun juga mereka akan berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di daerah ya, untuk sama-sama melawan hoax terkait dengan pilkada ini. Demikian aja. Thank you, Mas Haji. Beli Komang, ada pertanyaan yang baru masuk dari Budi Mavindo, Jakarta Bekasi. Ini juga buat Mas Revo juga. Izinkan saya menyampaikan keresahan terhadap media yang berlindung di balik kata independensi, tapi juga menempatkan diri sebagai oposisi. Kondisi ini tentunya mengurangi porsi posisi tengah media, walaupun ada cover both sides, namun seringkali tidak berimbang. Bagaimana kondisi ini bisa menjadi presiden dalam pilkada Desember nanti? Buat Beli Komang dan mungkin Mas Revo kalau mau ada yang ditambahkan. Ya, terima kasih banyak Mas Jason. Memang kita harus terbuka juga ya melihat kondisi media kita saat ini. Memang belum semuanya ideal, masih banyak kasus-kasus pelanggaran etika yang terjadi, terutama mungkin Mas Budi betul itu ketika pilkada itu kan tarikan-tarikan kepentingan politik, kepentingan komersial itu sangat kuat di level daerah. Nah, yang mungkin bisa kami sarankan adalah perlunya memang citizen control ya, public partisipasi publik untuk melaporkan jika memang ada temuan-temuan di lapangan. Kita sebetulnya punya Dewan Pers yang punya kewenangan untuk menindak jika ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh media. Jadi yang kita butuhkan adalah laporan. Selain Dewan Pers, asosiasi seperti AMSI juga bisa menindak anggotanya yang melanggar ketentuan-ketentuan. Dan kita butuh semua orang bersama-sama. Jadi ekosistem informasi, ekosistem pers ini hanya bisa bersih dan bisa profesional jika publik sebagai pemangku kepentingan ikut bersama-sama mengawasi dan melaporkan pada mekanisme yang kita sudah sepakati lewat undang-undang pers. Baik, ya, makasih Beli Komang. Mas Revo, ada yang mau ditambahkan juga nggak sebagai sekjennya Aji? Ya, dalam konteks pilkada sebenarnya aturan-aturan terkait dengan pengawasan
pelaksanaan pemberitaan pilkada itu sudah cukup ketat, diatur kalau dalam konteks televisi misalnya ada KPI bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu. Dalam konteks pers secara general ada Dewan Pers gitu ya. Jadi benar kata Pak Komang, ya Pak Komang, kalau misalkan ada temuan media yang tidak balance pemberitaannya, maka bisa dilaporkan melalui jalur-jalur yang ada. Apakah itu kalau televisi ke KPI misalnya, atau Dewan Pers secara keseluruhan gitu. Hanya saja memang yang perlu diingat bahwa netral dan independen itu hal yang berbeda gitu ya. Independen itu adalah kewajiban semua newsroom, bahwa setiap pemberitaan itu diputuskan oleh sidang editorial, bukan atas tekanan atau pesanan dari partai politik tertentu atau calon tertentu gitu. Jadi dalam konteks misalnya World Press Freedom Day tahun ini yang akan digelar karena pandemi, seharusnya World Press Freedom Day itu diadakan tanggal 3 Mei, diperingati tiap tanggal 3 Mei, tapi karena pandemi baru akan diperingati secara menyeluruh secara global pada Desember nanti. Itu salah satu bukan salah satu, tagline yang dipakai adalah no fear, no favor gitu. Jadi dalam pemberitaan itu tidak ada ketakutan atau memfavor terhadap seseorang gitu atau partai politik. Jadi beda antara netral dan independen. Akan tetapi memang keberimbangan itu menjadi sebuah keharusan gitu. Dan jika ada yang tidak berimbang, bisa dilaporkan lewat saluran-saluran yang sudah ada melalui Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99, yaitu lewat Dewan Pers, dan kalau penyiaran berarti melalui KPI. Begitu Mas Jason. Menarik itu. Jadi kita bisa bikin satu episode khusus tentang bedanya antara netral dan independen ya. Itu pasti cukup panjang. Mbak Amanda, kalau masih di tema pilkada bulan Desember, bagaimana persiapan narasi dalam menyambut pilkada 2020? Apakah akan kembali berkolaborasi sama content creator dan untuk menyajikan laporan investigatif? Ya, pastinya Jason. Jadi kami pun juga memang akan merilis satu campaign khusus juga untuk mengawal pilkada yang dalam in-house production narasi juga produk karya jurnalistiknya itu akan tercermin di program Mata Najwa, talk show politik kami, terus kemudian Buka Mata, investigasi report kami, terus kemudian Buka Data, format program explainers, terus digaungkan oleh para kreator dan juga news kolaborator kami sebagai mereka kami ajak kerjasama sebagai penggaung sikap redaksionalnya narasi gitu ya, dan kami pun saat ini juga memberikan kelas khusus untuk mereka para kreator dan news kolaborator ini, dan treatmentnya akan sama, akan mengadopsi juga strategi pada saat Pilpres 2019 lalu di pilkada ini. Makanya strategi pada saat Pilpres 2019 itu semacam best practice yang kami adopsi kembali di pilkada tahun ini. Dan Mbak Amanda, di diskusi Anda tadi, Anda bicara mengenai 10 provinsi atau 10 kota yang difokus, ya. Fokusnya itu sama tahun ini juga ya, di 10 kota yang sama? Kalau saat ini sih memang, karena kami kan juga sudah membuka seleksi kembali gitu ya untuk news kolaborator dan juga content creator di hampir di setiap kota. Jadi kami tidak, kalau waktu 10 itu karena kami turun ke lokasinya langsung. Kalau ini kebanyakan memang di kota-kota besar saja yang kami rekrut gitu, karena online juga sih untuk classroom. Classroom itu istilah bagi kami untuk kelas-kelas jurnalistik bagi para kreator kami gitu ya, dan ini diselenggarakan di kota besar, bukan hanya berdasarkan database Bawaslu dan Polri saja, tapi beberapa kota lainnya, dan karena online jadinya semua tuh kita bagi per batch saja sih Jason, jadi tidak spesifik di kota tertentu. Jadi cara treatment pembagian kelas bukan berdasarkan kota seperti tahun lalu.
Karena jadinya online, jadi kita bagi hanya 3 batch, tapi itu terdiri dari semua kreator, konten kreator dan juga news kolaborator dari berbagai daerah. Jadi kita satukan kalau saat ini. Oke. Baik. Tetap sama narasi, kita pindah ke Mbak Lida. Mbak Lida, saya juga mau nanya bagaimana kalau soal sosmed, bagaimana narasi merespon reaksi netizen pada setiap unggahan di media sosial, upaya apa yang dilakukan jika ada reaksi yang memberikan opini yang tidak berdasarkan fakta. Kalau dari strateginya narasi tahun ini gimana? Ini pendekatannya macam-macam ya, Jason. Pertama, kalau dia atau netizen itu merespons konten narasi yang partikular, dia keliru memahami, admin bisa langsung komen, terutama kalau dia engagementnya banyak ya, komen itu di like segala macam. Tapi kalau kita mendapati gejala banyak netizen berkomentar sama dan sama salahnya, kita akan bikin lagi di konten lain dengan angle lain dan kita bikin explainernya gitu. Itu sih Jason yang udah kita lakukan selama ini. Terutama di pandemi ini ya, karena banyak komen yang arah-arahnya tuh sama dan sama salahnya gitu, sama disinformasi. Oke, thanks Mbak Lida. Mungkin saya bisa tanya juga sama Mbak Tempo, Beli Komang, kalau soal di sosmednya Tempo, kalau ada komentar di sosmednya Tempo yang tidak berdasarkan fakta, biasanya gimana? Dan habis itu mungkin sama Mas Rebo ya. Ya kita memang perlu menggalakkan literasi media ya. Dan satu sisi kita media di era digital ini butuh engagement, butuh interaktivitas, tapi kualitas dari percakapan publik itu juga perlu ditingkatkan supaya exchanges of views gitu, perdebatan dan pertukaran pandangan yang ada di platform media sosial itu menghasilkan insight baru, menghasilkan inspirasi baru gitu, dan bukannya menyebar misinformasi dan disinformasi. Biasanya kalau kami terima hal-hal semacam itu, kalau memang itu bisa mengganggu flow percakapan dan merusak experience user yang lain, ya memang harus di silent atau bahkan di remove ya, karena apalagi kalau clearly violate rules of engagement dan ethics. Nah, kami ingin memberikan experience yang baik untuk user ketika berinteraksi di platform kami. Baik, oke, thank you Komang. Rebo, gimana ya kalau sosmednya di CNN, kalau ada komentar yang tidak berdasarkan fakta, apa yang bisa dilakukan dari pihak CNN? Ya, ini memang dilematis gitu ya. Satu sisi kita butuh engagement gitu, tapi di sisi lain kan kadang-kadang kalau misalkan kita meladeni semua percakapan juga tidak produktif gitu. Jadi memang harus ada bagian khusus yang memilah-milah mana informasi yang bisa kita tampilkan dan kita respon dengan baik itu, tapi juga mana yang tadi disampaikan oleh Pak Komang bahwa tidak semua percakapan itu harus kita reply gitu. Ada yang tidak perlu dihiraukan gitu dan kita buanglah, kira-kira seperti itu gitu. Intinya memang ya ini termasuk seperti kita mendapatkan informasi ke editorial gitu, ke newsroom, bahwa ada informasi mana yang bisa kita follow up dan mana yang tidak perlu kita follow up gitu. Tapi bahwa engagement itu penting, iya, kami sangat setuju. Engagementnya itu apa? Oke, ini nanti karena Anda belum nongol di sini, saya rasa. Jadi perlu ada pertanyaan terakhir buat Mbak Santi yang terkait dengan pilkada juga. Bagaimana rencana Mafindo, karena Anda juga di Head of R&D di Mafindo, dalam memberantas hoax yang biasanya marak menjelang pilkada? Ada sekitar 1 menit. Iya, oke, terima kasih. Pemberantasan hoax di era sekarang itu kan walaupun kalau masalahnya adalah pilkada,
pemilu kita sudah sering mengalami. Tapi konteksnya memang beda banget karena sekarang dalam kondisi kita berhadapan dengan COVID-19, kita mengalami keterbatasan. Biasanya kita bisa berjumpa dengan orang secara kopi darat gitu ya, tapi sekarang tidak gitu. Maka kemudian ya kami akan lebih mengintensifkan lagi edukasi-edukasi dan perjumpaan-perjumpaan melalui media online. Tular Nalar adalah salah satu upaya yang bisa menjembatani itu. Kami juga ingin mencetak sebanyak-banyaknya agent untuk memberantas hoax. Jadi ada beberapa program Mavindo yang sekarang dikembangkan untuk itu gitu. Nggak ada cara lain sekarang, bukan cuman Mavindo aja yang bergerak untuk memberantas hoax, tapi harus sebanyak-banyaknya orang, sebanyak-banyaknya sahabat-sahabat kita masuk ke sini. Kalau COVID-19, klasternya berkembang kemana-mana. Mavindo juga akan mengembangkan banyak klaster. Bukan klaster untuk penyebar virus ya, tapi klaster-klaster untuk menjadi penyebar pesan-pesan anti-hoax. 1 menit nyampe nggak itu? Pas. Oke. Baik, terima kasih Mbak Santi. Dan terima kasih kepada semuanya yang bergabung pada webinar Google for Media hari ini. Kami tahu ada banyak informasi yang disampaikan di sini, karena itu kami menyertakan daftar link dan sumber yang dapat Anda kunjungi di description box yang terletak di bawah.